Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Saya percaya bahwa Anda semua yang di gereja ini sudah mandi, ya. Kecuali yang di rumah, mbok menawa ya karo turu barang ndelok misa, bisa jadi. Saya juga sudah mandi, tetapi saya pernah tidak mandi karena karipan. Karipan itu bahasa Indonesia apa ya? Kesiangan ya. Cuci muka saja berangkat misa. Apa yang terjadi? Kalau hanya cuci muka saja, selama misa saya merasa tidak nyaman, babar blas. Campur aduk perasaan saya ya karena merasa malu, merasa keliru, merasa tidak nyaman dan lain-lain. Tapi percayalah, hari ini saya sudah mandi. Kenapa kita senang, kenapa kita percaya kalau kita sudah mandi? Orang mambu bisa jadi, segar, betul enggak? Dan apabila misalnya air tidak ada, apakah Bapak Ibu saudara-saudara untuk pergi misa lalu juga ragu-ragu, cuci muka saja lalu berangkat misa? Atau karena tidak bisa mandi, karena tidak adanya air lalu membatalkan misa, begitu? Begitukah? Iya pasti, wah banyuku ra ono arep misa ra sida, pekewo nek ro ngadus gitu kan. Poinnya sederhana, air itu menyegarkan, tidak hanya untuk misa kita menjadi pede, tapi untuk berkegiatan pun, kecuali kalau pagi kan biasanya mandi, kecuali kalau habis kerja pulang ngoyak jam misa sore, nah itu banyak yang belum mandi, pahitan parfum, cerit berangkat misa beres ya.
Poin yang ingin saya katakan sederhana, air itu menyegarkan, betul. Dan kalau ditarik untuk pengalaman iman kita, air itu menyelamatkan. Dalam bacaan pertama, kitab apa tadi? Yeskiel atau Yeremia? Yeskiel. Air itu menghidupkan. Apa tanda-tandanya? Air yang mengalir dari serambi bait Allah, sungai, kanan kirinya pohon-pohonnya akan tumbuh subur. Kita tahu bait Allah di situ selalu diyakini Allah hadir di situ. Maka air-air yang mengaliri tempat-tempat kemana-mana, lalu tanaman, buah-buahan di sekitar aliran sungai yang bersumber dari bait Allah itu hidup subur. Air menghidupkan. Sementara itu di hampir tempat yang sama dalam bacaan Injil, ada seorang yang sudah lumpuh 38 tahun. Dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa sehari-hari, ora cepet ora keduman. Siapa cepat pasti dapat. Dia gagal untuk selalu menceburkan diri di air kolam karena kondisinya. Kalau air goyang mau nyemplung nyebur sudah keduluan orang lain karena dia lumpuh. Apa yang kemudian terjadi? Yesus menawarkan kesembuhan. Apa pentingnya? Yesus tidak membopong orang itu lalu dicemplungkan ke dalam air, tidak. Tetapi menawarkan, maukah engkau sembuh? Dan cukup mengatakan, berdirilah dan angkatlah tilammu pulang. Dia disembuhkan bukan karena nyemplung kolam. Dia disembuhkan karena sabda Yesus. Dan Yesus adalah sumber kehidupan, air kehidupan. Dan dua bacaan hari ini, pagi ini mengingatkan kita. Kita diselamatkan karena baptisan. Dan baptisan kita menyembuhkan, menghapus dosa-dosa kita. Maka masa Prapaskah ini juga mengingatkan sekaligus mengarahkan kita terhadap misteri Paskah. Malam Paskah akan ada pembaruan janji baptis dikepiuri air. Kadang-kala ada umat yang merasa, Romo tadi saya merasa belum diciprati pas pembaruan janji baptis. Entah sauprit, entah besar. Dan dalam baptisan gereja Katolik hanya dicuri saja itu sudah sah. Sementara tetangga-tetangga kita di gereja lain harus ditenggelamkan. Maka kalau nanti ada yang merasa saat pembaruan janji baptis malam Paskah butuh banyak, kontak saya, nanti pas bagiannya ceprot paling banyak sendiri ya. Entah sedikit, entah banyak, sama. Moga-moga ini mengarahkan kita pada malam Paskah nanti. Kita dibaharui baptisan kita dengan air yang menghidupkan, air yang menyelamatkan. Dan siapa itu? Yesus sendiri. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.